Asesmen struktur emang ada. Apa itu asesmen? Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi objek tertentu. Atau secara singkat adalah menilai kondisi suatu objek. Lalu asesmen struktur itu berarti menilai kondisi suatu struktur. Gimana caranya? Untuk dapat melakukan asesmen struktur, harus didapatkan dahulu terkait data teknis terkini dari konstruksi tersebut. Data yang diperlukan diantaranya kondisi visual konstruksi, dimensi elemen struktur, geometrik konstruksi, jenis dan mutu material yang digunakan, dan beban-beban yang bekerja. Setelah data-data tersebut didapatkan, barulah dilakukan analisis untuk mengetahui kondisi kinerja dari konstruksi tersebut. Apa yang harus dilakukan kalau datanya tidak ada? Tenang, itulah keahlian kami. Kalau bank data konstruksinya tidak ada, lakukanlah pengambilan data lapang berupa mapping kondisi visual existing, pengukuran ulang bangunan existing, dan pengujian material struktur. Untuk struktur baja, pengujian yang dapat dilakukan di antara lain hardness Brinell, ultrasonic thickness gauge, dan coding thickness yang dilakukan untuk mendapatkan mutu, ketebalan profil, dan ketebalan lapisan cat material. Sementara itu untuk bangunan beton, ada pengujian core drill, UPV, hammer test, dan rebar scan yang digunakan untuk mendapatkan mutu, keseragaman, kerapatan, serta konfigurasi penulangan pada material. Lalu setelah data lapang didapat, selanjutnya dilakukan proses simulasi atau permodelan menggunakan software. Nantinya kita akan tahu kondisi kinerja struktur apakah masih baik atau butuh perkuatan atau bahkan harus dihancurkan. Ih, ngeri. Jadi, kalau teman-teman butuh asesmen untuk syarat audit bangunan, sertifikat layak operasi, sertifikat layak fungsi, dan kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu untuk hubungi kami via email, website, maupun media sosial yang tertera di layar ya. Gimana? Sudah jelas? Atau mau tahu contoh asesmen yang dapat kita lakukan? Jangan ragu untuk cek video berikutnya. Epic Studio, for your epic solutions. Di kamar ya beres-beres. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersadi Yuguna. Teman-teman, hari ini saya akan bertindak sebagai moderator. Saya ucapkan selamat datang ke teman-teman semua untuk hadir di dalam acara Epic Centrum ke-20, Epic Ngobrol Santai dalam Forum. Hari ini pada tanggal 12 September tahun 2020, di mana hari ini tepat di malam minggu ya teman-teman. Jadi kami dari Epic Studio apresiasi sekali untuk teman-teman yang hari ini bisa hadir di acara Epic Centrum ke-20. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Topik ini berkaitan dengan perbaikan tanah atau root injection sebagai alternatif perbaikan tanah. Nah, ini akan dibawakan oleh seseorang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, namanya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, namanya Pak Arianto Wibowo. Selamat malam Pak Arianto. Oke. Selamat malam Pak Ersa, selamat malam semuanya. Oke, Pak, terima kasih sudah hadir sebagai narasumber kami hari ini, Pak. Sama-sama. Kebetulan ini malam minggu ya, Pak ya? Iya. Jadi ini pemuda-pemuda produktif pasti ada di acara ini khusus gitu ya, Pak ya? Jangan bilang jomblonya ya, Pak. Pokoknya produktif aja gitu ya, Pak ya? Oke. Ya, produktif. Oke, saya sedikit bacakan profil dari Pak Arianto Wibowo ya. Kebetulan Pak Arianto Wibowo ini sudah lebih dari 17 tahun ada di bidang sales, technical, dan juga business development di banyak perusahaan multinasional company ya Pak ya. Kemudian Bapak membidangi selain civil engineering structure gitu ya, atau geotechnical, juga Bapak sering bekerja pada bidang mining. Pengalaman Bapak untuk pekerjaan, saat ini Bapak berada sebagai senior manager di PT BASF. Kemudian Bapak juga pernah menjadi country manager di PT MAPE Indonesia, kemudian juga pernah menjadi key accountant manager di PT Holcim Beton. Bapak juga pernah menjadi business manager di BASF Filipina ya Pak ya.
kemudian juga banyak pengalaman-pengalaman di proyek-proyek besar di Papua, di Freeport, kemudian ada juga di Lampung, saya lihat di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, sepertinya ini setiap pulau sudah pernah dijajaki gitu ya Pak ya, selama 12 tahun lebih ini. Kemudian skill dan expertise-nya Bapak, Pak Arianto Wibowo adalah admixture, concrete, dan juga shotcrete technologies, kemudian juga tunneling and underground construction, kemudian chemical injection and ground control, juga waterproofing, structure repair, and coating and protection. Nah, jadi udah tidak diragukan teman-teman apa yang Pak Arianto miliki saat ini, dan Pak Arianto akan sharing, begitu ya, karena kita di sini ngobrol santai. Mungkin Pak, kita nanti juga meminta Bapak untuk selain menyampaikan pengalamannya, nanti akan ada juga tanya jawab ya Pak ya, sebagai sesi kedua, di mana sesi lanjutan setelah paparan dari Bapak selesai. Nah, teman-teman juga sekalian, mohon selama berlangsung unmute suaranya, kemudian bisa memberikan applause atau juga memberikan emoticon jempol pada layar bila ada hal-hal yang baik dan menginspirasi dari pernyataan Pak Arianto. Kemudian juga setiap pertanyaan nanti mohon disampaikan kepada Epic Studio. Ada host itu sebagai Epic Studio, di situ bisa ditanyakan pertanyaannya di tengah-tengah. Nanti kami akan bacakan di saat sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman jangan khawatir juga, kita akan upload baik video maupun materi ini. Yang pertama, kita akan upload di epicstudio.co.id pada website kita, dan di situ nanti akan ada Epic Centrum 20 maupun Epic Centrum yang sebelumnya. Jadi teman-teman akan mendapatkan ini kurang lebih 2 hari setelah acara. Nanti kami simpan di website dan juga akan bisa di-download materi-materinya. Nah, itu saja. Kemudian sesi paparan ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam, nanti 1 jam lagi. Jadi sampai jam 9 lebih 10 Pak Arianto akan paparan, dan sisanya sampai jam 10 kita akan lanjut dengan tanya jawab. Itu saja teman-teman. Pak Arianto sudah siap? Monggo kalau mau mulai di share screen Pak. Baik, terima kasih Pak Irsa. Sebentar Sebentar ya, Pak. Pak. Waktu dan tempatnya kami persilahkan untuk Pak Arianto. Apakah sudah kelihatan slide saya? Sudah Pak. Kelihatan Pak ya? Oke, baik. Selamat malam Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Terima kasih bisa ngobrol-ngobrol di sini. Jadi atas undangan dari tim Epic Studio, malam ini saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman dan knowledge ya yang kami miliki, barangkali bisa memberikan inspirasi ya buat rekan-rekan konstruksi. Perkenalkan, nama saya Arianto Wibowo. Saat ini saya bekerja di PT BASF Indonesia dengan Master Builder Solution sebagai brand kami, dan topik untuk sharing pada malam ini, pada kesempatan ini adalah kita akan sharing mengenai grout injection sebagai alternatif perbaikan tanah. Jadi grout injection yang dimaksud ya, yang kita ingin bahas ini, kalau kita lihat di Wikipedia atau di Google ya, pengertian mengenai grout injection ini adalah proses mengisi sebuah retak atau void atau pori-pori dengan menggunakan pressure. Jadi istilah kata grout atau grouting ini bermakna yang bisa berbeda dalam beberapa case. Contoh misalkan ada grouting yang dimaksud adalah untuk grouting perbaikan beton ya dengan cara dituang, atau mungkin juga untuk perbaikan katakanlah fondasi dari sebuah alat mekanik seperti turbin atau generator ya, itu juga dengan grouting. Tapi yang kita bahas di sini adalah aplikasi grouting dengan injection atau dengan menggunakan tekanan. Nah, lebih khusus lagi ya, di sini kita bisa lihat di bawah ya, itu ada beberapa macam aplikasi grouting ya, yaitu hydrofracture grouting, kemudian compaction grouting, permeation grouting, dan juga jet grouting. Nah, 4
ketika kita berbicara mengenai aplikasi growthing pada tanah, biasanya akan mengacu kepada 4 metodologi seperti ini. Namun yang kita akan fokuskan pada malam ini adalah untuk aplikasi permeation growthing, di mana kita bermaksud untuk mengisi pori-pori tanah, ya, atau sebuah media tanah itu dengan suatu cairan chemical atau kimia, yang mana nanti pada saat dia akan mencapai pada fase setting dan mengeras, itu akan memberikan kontribusi daya dukung tambahan terhadap tanah tersebut, sehingga menghasilkan kestabilan, memberikan daya dukung, dan kekuatan. Nah, ini digunakan dengan cara mengaplikasikan metode injection growthing. Nah, kenapa kita melakukan growth injection ya? Untuk mengatasi masalah-masalah biasanya adalah ketidakstabilan tanah, ya, entah itu dalam suatu kondisi lereng ataupun itu fondasi ataupun itu juga dalam pekerjaan terowongan atau juga bisa misalkan pekerjaan-pekerjaan pada tanah timbunan. Namun juga bisa juga pada kondisi di mana dengan adanya air tanah yang berlebih, ya, itu mengganggu kestabilan tanah. Atau juga pada kasus-kasus di mana tanah memiliki daya dukung yang rendah. Nah, namun dalam pekerjaan permeation growthing ada 2 hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di sini adalah pertama adalah mengenai permeabilitas tanah, dan yang kedua adalah kadar air dalam tanah. Ya. Permeabilitas tanah dan kadar air dalam tanah ini sangat menentukan metodologi pada saat aplikasi pekerjaan, mengenai material apa yang harus digunakan, kemudian working pressure atau tekanan yang akan diimplementasikan dalam pekerjaan, ya, kedalaman pengeboran, kemudian diameter lubang bor, sudut pengeboran, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting. Nah, kemudian beberapa permasalahan kestabilan tanah, ya, yang perlu dihindari, misalkan adalah longsoran pada fase ekskavasi, misalkan dalam pekerjaan penggalian terowongan, juga bisa misalkan terjadi pada lereng, ya, atau juga tanah timbunan, ya, yang ambles akibat adanya pergeseran tanah ataupun juga bidang longsor. Kemudian juga bisa pada pekerjaan terowongan akibat terjadi ketidakstabilan pada tanah itu, sehingga juga terjadi intrusi air, ya, yang menggenangi konstruksi terowongan, ya, kebocoran dalam konstruksi terowongan, ya, dan longsor. Ini biasanya yang terjadi pada permasalahan kestabilan tanah. Target yang ingin kita capai, ya, dengan growth injection itu biasanya adalah mengurangi permeabilitas tanah. Itu tujuan utamanya. Dengan kita mengurangi permeabilitas tanah, maka tanah ini tidak akan terjadi lagi sifat kompaksi, ya, compaction ataupun juga terkonsolidasi. Proses konsolidasi tanah ini akan terjadi biasanya memang secara natural, seiring berjalannya waktu dengan pembebanan dia akan turun. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang mana kita ingin memperbaiki kestabilan tanah, maka kita ingin menghentikan atau paling tidak mengurangi permeabilitas tanah dengan cara dengan tujuan untuk mengurangi resiko adanya banjir jika itu memang terjadi dalam kondisi terowongan. Kemudian juga kita ingin mengurangi biaya, ya, kalau kita bandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan pasca konstruksi, perbaikan pasca konstruksi. Kita juga ingin mengurangi impact, ya, terhadap muka air tanah. Jika memang terjadi perubahan, maka muka air tanah pun juga akan terdampak. Kemudian juga kita juga ingin mengurangi diameter dari terowongan, misalkan dalam pekerjaan ekskavasi terowongan. Nah, namun yang kita ingin fokuskan dalam secara umum dalam untuk pekerjaan growth injection adalah untuk mengurangi impact-nya terhadap groundwater level, sehingga kita bisa mengaplikasikan ini tidak hanya untuk pekerjaan terowongan, tapi juga pekerjaan struktur bangunan yang lain. Ini sebagai gambaran metode, ya, atau langkah pekerjaan ground injection dalam pekerjaan terowongan. Jadi biasanya pada area terowongan yang mengalami ketidakstabilan, maka akan dilakukan pekerjaan yang namanya umbrella growthing atau curtain growthing atau growthing tirai. Dengan maksud adalah membentuk semacam perimeter yang
terkonsolidasi sehingga pada saat terowongan itu digali, maka tidak akan terjadi keruntuhan. Dalam hal ini, konsep awalnya adalah untuk memang pekerjaan di terowongan. Jadi biasanya itu dibor sepanjang 20-21 meter dengan sudut sekitar 5-7 derajat, kemudian dilakukan pekerjaan injeksi. Kemudian setelah itu biasanya akan dilakukan ekskavasi per 5 meter, sehingga masih ada sisa 6 meter yang overlap sebagai keamanan dari konstruksi terowongan. Nah, inilah konsep yang dicoba diterapkan untuk pekerjaan selain pekerjaan terowongan. Ya, contohnya misalkan dalam struktur bangunan sipil, jika memang terjadi penurunan tanah akibat proses konsolidasi atau land settlement. Ini bisa terjadi pada tanah-tanah lahan timbunan yang memang belum terkonsolidasi dengan baik, namun sudah dibangun ada bangunan struktur di atasnya. Jika terjadi penurunan tanah yang tidak seragam, maka itu akan membahayakan dari sebuah struktur bangunan. Bangunan di atas, baik itu fondasi maupun dinding atau kolom bisa tertarik dan dia akan bisa retak maupun patah. Bisa juga kita lakukan untuk aplikasi konsolidasi di bawah lantai bangunan. Jadi akan menggunakan pipa-pipa seperti ini, ya, pipa-pipa perforated yang ada lubang-lubangnya seperti lubang suling, kemudian material injeksi dipompa dari atas melalui sebuah material yang disebut packer, ya, untuk sebagai penyumbat. Dan nanti dia akan menyerap lewat pori-pori tanah, mengisi dan memberikan konsolidasi. Selain itu dalam bangunan sipil, misalkan untuk konstruksi bendungan, ini juga biasa dilakukan untuk meningkatkan daya dukung tanah di bawah bendung, kemudian juga untuk sebagai seepage control, untuk mengatur seepage. Nah, banyak bendungan-bendungan di Indonesia ini pun juga jarang sekali menggunakan sistem roller compacted concrete atau RCC atau concrete dam, adalah karena memang masih banyak sekali keterbatasan daya dukung tanah karena konstruksi bandungan dari beton atau concrete dam atau RCC roller compacted concrete memiliki bobot yang lebih berat daripada earth dam. Sehingga lebih banyak pembangunan dam di Indonesia adalah menggunakan tipe earth dam. Nah, dalam aplikasinya itu nanti akan digunakan ini tadi saya bilang namanya packer. Ya. Packer ini adalah semacam pipa, tapi di ujungnya ada karet. Karet ini akan mengembang pada saat stang di belakang diputar secara mekanik. Apa fungsinya? Kita bisa lihat di gambar yang langkah kedua. Setelah ini material karetnya itu mengembang, dia akan menyumbat, sehingga pada saat kita melakukan proses injeksi bertekanan, itu untuk menghindari adanya backflow. Nah, backflow ke arah operator. Nah, ini yang seringkali tidak diperhatikan dalam pekerjaan-pekerjaan injeksi. Ya, packer yang tidak sesuai, karet yang sudah getas, tidak memiliki lagi elastisitas yang sebagaimana mestinya. Kemudian juga struktur pipa yang kata-kata ketebalannya dan kualitasnya juga kurang baik, itu sangat membahayakan operator maupun juga kualitas pekerjaan. Jadi ujung packer ini tadinya dia kuncup, ya, seperti gambar di bawah, pojok kiri bawah. Kemudian pada saat dia dipompa, maka dia akan mengembang. Nah, pada saat dia mengembang itulah maka pasta atau cairan chemical itu akan terpompa dan masuk ke dalam tanah. Ada berbagai macam packer, ya, tergantung dari tujuan pekerjaannya. Ada single rubber packer, ya, seperti ini. Ada yang double tube packer. Kalau double tube packer itu dianalogikan adalah jika kita justru ingin menginjeksi, mengkonsolidasi area di tengah-tengah ini. Ya, jadi kita mau membatasi supaya material injeksi itu keluar hanya di bagian tengah saja, bukan di ujung, karena kita ingin mengkonsolidasi bagian tengah. Itu biasanya untuk kasus-kasus di mana terjadi tanah yang terdiri dari beberapa lapisan. Yang mana area-area tertentu yang kita ingin injeksi, ingin kita isi pori-porinya, maka akan biasanya menggunakan double packer seperti ini. Peralatan yang biasa digunakan ini secara umum, ya. Yang pertama itu ada mixer, karena beberapa material chemical itu ada yang bentuknya bubuk,
sehingga harus perlu diaduk dulu dengan air, dilarutkan, atau juga kadang-kadang ada yang 2 komponen sehingga harus dilarutkan, biasanya menggunakan mixer. Kemudian ada yang namanya agitator ya untuk menjaga kestabilan larutan kimia supaya tidak mengendap. Kemudian ada pompa ya, biasanya itu tipenya bisa double piston atau single pump. Dan juga dalam beberapa kasus ada pompa admixture atau pompa aditif. Sebagai gambaran, nah ini contoh alat untuk injeksi ya, untuk pekerjaan yang besar. Jadi di sini ada tabung ya, tabung yang besar ini adalah mixer. Kemudian dari mixer ini dioper material yang sudah dicampur ada ke bagian belakang, yaitu tabung yang lebih besar lagi. Kemudian dari tabung yang besar itu baru dipompa masuk ke dalam packer. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini salah satu contoh pompa mixer ya, yang biasa digunakan untuk pekerjaan injeksi, growting untuk pekerjaan tanah. Jadi di sini ada mixer, yang kecil ini di bawah, kemudian ada agitator, dan juga ada kontrol panelnya, ada integrasi untuk memompa. Ini saya ada video, mudah-mudahan bisa kelihatan, memberikan gambaran. Jadi pada saat ini kita mencoba memompa air, ya, tapi bisa dilihat bahwa pressure pada saat dipompa itu cukup kuat. Nah, itu pada saat pemompaan, jadi pancarannya seperti itu. Ya, ini adalah pengetesan dengan air. Tetapi ketika yang dipompa adalah chemical, maka dengan tekanan seperti itu dia akan masuk ke dalam pori-pori tanah. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang skalanya kecil, itu juga bisa melakukan mixing manual biasanya dengan menggunakan drum, tetapi dengan kapasitas mixer yang memadai. Yang biasanya adalah menggunakan yang high speed mixer. Kemudian menggunakan alat yang lebih kecil untuk dipompakan juga ke dalam tanah. Nah, itu yang tadi saya singgung adalah mengenai peralatan-peralatannya dan konsep kerjanya, ya, metode kerjanya. Sekarang kita masuk ke dalam material. Kenapa saya akan masuk ke material? Karena tadi kita bicara mengenai permeabilitas tanah. Ya, kita bicara mengenai karena kita membicarakan permeabilitas tanah, maka kita perlu membahas mengenai viskositas dari sebuah material. Kita perlu membahas masalah ukuran partikel dari sebuah material. Jadi ini sebenarnya inti utama dari pekerjaan permeation growting adalah viskositas dan particle size dari sebuah material. Bayangkan kita mempunyai pori-pori gap ya, seperti jurang ini, dan kemudian ada satu material yang bisa masuk di tengah-tengahnya. Konsep inilah yang ingin kita lakukan. Jadi sebagai gambaran ya, jika memang kita membandingkan secara mikroskopik, jika diameter rambut manusia itu adalah sekitar 100 mikron, ya, kemudian ada material yang umum digunakan, misalnya semen, ya, semen juga termasuk dari salah satu bahan kimia sebenarnya, karena semen merupakan bahan kimia, itu sekitar 40 mikron, maka kita jika mendapati material jika kita menemui pori-pori tanah yang celahnya atau diameternya itu lebih kecil dari 40 mikron, maka secara otomatis material semen ini butirannya tidak akan bisa masuk. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan satu material yang lebih halus, lebih kecil ukurannya dibandingkan semen biasa. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat ada yang disebut microfine semen atau micro semen, ada material silika fume atau mikrosilika, ada pun juga ada material colloidal silika atau kita suka sebut juga sebagai nanosilicate technology, ya, yang berukuran hingga 0,015 mikron. Yang artinya dengan material yang paling kecil, penetrasi ke dalam suatu pori-pori tanah itu akan menjadi semakin efektif dengan tekanan pressure yang sama, ya, dengan tekanan pressure yang sama atau lebih kecil, maka dia memiliki kemungkinan untuk masuk ke celah pori-pori yang lebih kecil. Disinilah sebenarnya kunci kesuksesan dari pekerjaan permeation growting.
Kenapa kita tidak bisa menggunakan pressure yang cukup besar dalam pekerjaan permeation grouting? Karena satu hal lagi yang juga perlu diperhatikan adalah batas maksimal external pressure yang mampu ditahan oleh tanah, sehingga dia tidak berubah struktur alaminya. Ini sangat penting. Ketika kita melakukan proses injeksi, terutama misalkan injeksi perbaikan tanah di bawah tanah, ya, di bawah bangunan atau di bawah suatu struktur. Ketika kita mengaplikasikan material grouting dengan high pressure, maka ada kemungkinan pada bagian tanah yang lemah itu akan terdesak. Terdesak, kemudian dia akan merusak struktur bangunan yang ada di sekitar situ. Entah itu fondasi atau itu tanah, bisa mengakibatkan longsoran atau pergeseran. Nah, inilah yang kita tidak inginkan. Sehingga kita dalam mengaplikasikan proses permeation grouting harus ada batasan berapa maksimum pressure yang harus digunakan pada saat aplikasi. Meskipun alat-alat yang tadi saya sampaikan di depan itu bisa hingga kapasitas let's say 200 bar, 150 bar, 200 bar, yang artinya itu sangat-sangat besar pressure-nya. Tapi dalam beberapa kasus yang pernah saya alami sendiri, itu justru kita akan bekerja di tekanan rata-rata 10-15 bar. Kenapa? Karena kita tidak ingin merusak struktur asli dari tanah tersebut. Sehingga dengan pressure yang kecil, kita harus mencari material apa yang viscositasnya cukup rendah, ya, cukup rendah atau dia cukup encer, dan memiliki particle size atau ukuran partikel yang diameternya juga cukup kecil sehingga dia bisa masuk meskipun dengan pressure yang kecil. Inilah sebenarnya konsepnya. Nah, selain itu ada juga yang menentukan biasanya kita mengacu kepada nilai Lujon. Ya, nilai Lujon ini juga menjadi satu referensi dalam kita menentukan material apa yang bisa digunakan. Contoh, jika nilai Luzonnya itu katakanlah antara 1 sampai 5, biasanya secara otomatis itu akan mengacu kepada material microsemen ya, atau microfine cement. Namun jika itu dia materialnya Luzonnya di bawah 1, maka biasanya akan menggunakan material-material lain yang berbasis silika, silicate atau nanosilicate. Ini ada sebagai satu gambaran ya untuk memberikan gambaran untuk rekan-rekan semua jika memiliki kasus-kasus masalah tanah. Pertama yang kita perlu miliki, kita perlu mengacu adalah bore log atau data sondir tanah. Di sini adalah contoh sebuah data bore log yang menggambarkan level muka air tanah, ya, pada kedalaman 1,5 meter. Kemudian ada berbagai macam lapisan tanah. Di sini ada material boulder, silty clay, silty sand, silty clay, ya, jadi berbagai macam dengan data nilai NSPT. Ini ada contoh satu kasus di mana hingga kalau nggak salah hingga kedalaman 20 meter pun dia belum mencapai SPT 50. Di sini bisa kelihatan datanya. Ya, jadi ini ada satu kasus waktu itu yang sempat saya hadapi di mana ini adalah sebuah pabrik, dia mengalami penurunan tanah karena tanahnya kemungkinan adalah tanah timbunan pada saat dibangun. Dan karena untuk mengejar kecepatan pembangunan pabrik, pemadatan dan konsolidasinya belum mencapai kestabilan yang diharuskan, struktur sudah dibangun. Nah, kejadian penurunan tanah itu baru terjadi ketika mesin-mesin pabrik beroperasi. Karena adanya getaran-getaran yang tersalurkan, maka terjadilah penurunan-penurunan pada titik-titik tertentu. Nah, kemudian di sini kita tentu membutuhkan diskusi dengan ahli-ahli geoteknik ya, dengan konsultan. Dengan pembebanan katakanlah X gitu ya, kemudian dengan getaran yang X, dengan luas lahan yang ditentukan, sehingga kita bisa menentukan sebenarnya berapa sih kedalaman tanah yang perlu diinjek untuk konsolidasi. Tentu dalam beberapa kasus juga kita tidak harus menginjeksi sedalam tanah hingga mencapai kedalaman tanah kerasnya, di mana dia mencapai NSPT 50, tetapi dalam beberapa kasus justru dia cukup diinjeksi hanya pada kedalaman sesuai dengan perhitungan konsultan geoteknik.
Dalam kasus yang lalu itu, kalau nggak salah, kedalaman 5 meter itu sudah dihitung cukup untuk mendapatkan daya dukung yang baik. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, bagaimana cara untuk menentukan atau mengetahui apakah pekerjaan ini sudah berhasil atau belum, ya, pada saat kita setelah melakukan injeksi. Ada dua cara yang bisa kita lakukan sebagai kontrol, ya, sebagai quality control. Pertama, kita bisa lakukan uji sondir ulang. Uji sondir setelah diinjeksi. Jika uji sondir hasilnya itu masih sama, berarti pekerjaan injeksi itu memang belum efektif. Tetapi biasanya uji sondir itu akan terjadi perubahan yang cukup signifikan. Karena pori-pori tanah pada kedalaman yang diinjeksi itu sudah terisi oleh material yang sudah mengeras, maka daya dukungnya juga naik, sehingga konus alat sondir pun juga makin sulit untuk penetrasi. Sehingga NSPT-nya bisa lebih cepat naik. Cara kedua adalah dilakukan borlok ulang. Di borlok ulang, di situ akan kelihatan justru lapisan-lapisan tanah yang mana pori-porinya sudah terisi dan terkonsolidasi, dan bahkan jika ingin dilakukan pengecekan lebih lanjut, itu bisa dilakukan dengan cara uji compressive strength, ya, UCS. Bisa kita potong silinder dengan diameter perbandingan tinggi dan diameter itu sama dengan 2, ya, H per D-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita lakukan uji. Nah, itu akan kelihatan efek dari pekerjaan injeksi. Disitulah metode quality control yang biasa dilakukan. Nah, ada beberapa material yang biasa digunakan untuk pekerjaan permeation grouting. Ya. Pertama adalah yang berbahan dasar semen, ya, semen based grout, kemudian micro semen based grout, dan juga untuk yang semen free binders. Kita akan bahas satu-satu. Untuk semen based grout, ya, baik itu semen biasa maupun microfine semen, ada metode-metode pengujian yang perlu dicermati di sini. Pertama, ketika material semen atau microfine semen itu dicampur dan didiamkan, ya, itu akan terjadi yang namanya bleeding. Bleeding adalah suatu kondisi di mana ketika partikel semen ini dia mengendap, maka akan menyisakan air yang bisa terukur di atasnya. Sebagai contoh seperti perbandingan pada dua foto ini. Material hasil yang kanan itu yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi bleeding yang seperti ini yang tidak kita inginkan dalam pekerjaan grout injection. Mengapa? Karena pada saat kita melakukan injeksi dan nanti air itu akan hilang, atau semen adalah satu material yang menyusut karena dia material hidrolis, maka dia akan menyisakan ruang, gap, di dalam lubang, atau di dalam pori. Sehingga pekerjaan injeksi ini tidak akan efektif. Karena apa? Karena pori-porinya masih ada, dan itu malah kadang-kadang membuat pekerjaan lanjutan akan lebih sulit karena ada udara terjebak di dalam. Jadi bleeding ini sangat penting karena berkaitan dengan berapa void yang akan tertinggal di dalam pori-pori tanah. Kemudian adalah fluidity, ya, atau ini berkaitan dengan viskositas, berkaitan juga dengan pumpability atau injectability. Kemudian ada workability, kemudian ada setting time, ya, atau gelling time dari suatu material. Kemudian ada juga compressive strength, ya, strength. Itu berkaitan dengan perbandingan antara water cement ratio, ya, atau perbandingan antara semen dengan air. Ini adalah alat yang biasa digunakan untuk menguji viskositas dari material yang berbahan dasar semen. Namanya Marscon, ini mengacu kepada ASTM D6910 seperti ditampilkan di layar. Fungsinya adalah untuk menguji fluiditas yang berkaitan dengan pumpabilitas dan penetrabilitas suatu material ke dalam pori-pori tanah. Jadi ini ada cone, ya, ada semacam corong. Kemudian di atas corong itu ada filter, ya, ada saringan, ya, ada mesh. Kemudian kita tuangkan
material campuran growting itu melalui mesh tersebut pada kedalaman level tertentu, dan kita ukur berapa lama dia kecepatan untuk mengalirnya. Ya, ini ada animasi yang saya coba siapkan di bawah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman rekan-rekan semua. Jadi ada corong, ada cup-nya. Nah, ini sesuai dengan standar ASTM ya. Kemudian pada saat material growting itu diisi melalui saringan filter tersebut sampai ke kedalaman tertentu, akan diukur berapa detik dia kecepatannya untuk hingga semua campuran growting itu habis. Nah, inilah yang disebut Marscon test atau flow test. Kemudian beberapa pekerjaan atau spesifikasi itu biasanya mengacu juga kepada standar-standar internasional, kadang mengacu kepada handbook, dan juga tapi tidak juga lepas kadang-kadang mengacu kepada pengalaman. Sebagai contoh, ini sebagai perbandingan. Dalam satu perbandingan penggunaan campuran rasio antara material semen dengan air, di sini distandarkan biasanya itu bleeding-nya adalah maksimal 2%. Ya, jadi harus di bawah 2%. Dan di sini kita bisa lihat, dengan bleeding 2%, maka fluidity-nya juga berbeda-beda. Jadi fluidity itu bisa dipengaruhi oleh rasio air, ya. Semakin banyak air yang digunakan, maka fluiditasnya akan semakin baik, ditunjukkan dengan waktu yang makin pendek untuk semua material growting itu habis dialirkan melalui corong Marscon tadi. Dalam beberapa kasus juga bisa dilakukan dengan pencampuran material mikrosilika atau silika fume, ya, di mana ini untuk mengatasi bleeding. Ya. Contoh, jika satu water cement ratio 1 katakanlah ya, dengan kita mengacu kepada standar membutuhkan bleeding di bawah 2%. Dengan dosis mikrosilika antara 8-11% dari total berat semen, maka itu menghasilkan bleeding kurang lebih adalah 1,9%. Semakin kecil water cement ratio, dengan dosis mikrosilika yang lebih kecil, maka juga menghasilkan bleeding yang lebih kecil. Nah, sebagai perbandingan, kita juga melakukan campuran dengan water cement ratio 1, namun tanpa tambahan mikrosilika, maka bleedingnya biasanya berkisar antara 18-20%. Yang artinya ini jauh melebihi dari standar yang diinginkan, yaitu 2%. Bicara mengenai fluidity, ya, fluidity atau fluiditas ini juga berpengaruh. Contoh, perbandingan water cement ratio 1 ya, dengan persyaratan adalah 32 detik melalui corong Marscon, maka kita bisa menambahkan plasticizer, material plasticizer. Sebagai contoh di sini produk BASF adalah Masterglenium, sekitar 0,3-0,5%, itu menghasilkan fluiditas sekitar 32 detik. Namun, jika W/C-nya kita turunkan katakanlah ke 0,6 dan kita membutuhkan 42 detik untuk Marscon test, maka kita akan membutuhkan dosis yang sedikit lebih tinggi untuk plasticizer untuk mencapai target tersebut. Tadi sebagai contoh ada video yang menunjukkan perbedaan fluiditas sebelum dan setelah ditambahkan aditif. Ya. Ini setelah ditambahkan aditif atau plasticizer, kita bisa lihat dalam video dengan kecepatan mixing yang sama, terlihat bahwa viskositas suatu material growting itu akan menjadi semakin rendah. Dia akan semakin encer, meskipun water cement ratio-nya itu rendah. Ya, itulah efek dari plasticizing. Kemudian kita bisa juga mengacu kepada mechanical strength-nya atau kuat tekan. Contoh pada percobaan ini extreme water cement ratio 1 dan water cement ratio 0,5. Dengan water cement ratio
yang berbeda, itu strength yang didapat pada 24 jam pun juga berbeda sangat signifikan. Dengan water cement ratio 0,5, kita bisa mencapai 20 megapascal, sedangkan pada 24 jam, sehingga jika water cement ratio-nya 1, itu kita hanya mencapai 2 megapascal. Tentu ini adalah angka yang bisa dicapai dengan adjustment ya, atau penyesuaian dari water cement ratio. Berapa target yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan injeksi, itulah yang perlu kita diskusikan dengan para engineer geotechnical dari hasil perhitungan, pembebanan dan sebagainya, sehingga kita bisa menyajikan campuran seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai kuat tekan tertentu. Kita bicara microfine cement sekarang, itu kita bicara mengenai particle size ya, atau ukuran diameter suatu partikel, di mana untuk microfine cement itu sekitar 95% partikelnya itu adalah mencapai di bawah 5 mikron. Itulah yang disebut microfine cement. Ada beberapa jenis microfine cement tergantung dari proses pembuatannya dan juga aplikasinya, tujuannya adalah untuk penetrasi terhadap permeabilitas yang seperti apa. Nah, itu kita tentukan dari perhitungan. Sebagai contoh di sini, untuk uji bleeding, ya, dengan water cement ratio 1, kita memiliki 2 perbandingan, bleeding test, tanpa adanya tambahan material lain, hanya microfine cement saja. Kita menggunakan satu material yang kita sebut namanya Master Rock MP650, maka bleeding yang dicapai itu mencapai 3%. Ya, sedangkan kita menggunakan Master Rock MP900 itu bleedingnya 0. Apa yang membedakan dari dua material ini? Ini adalah particle size-nya. 650 dan 900 ini sebenarnya mengacu kepada nilai Blaine. Kalau kita bicara semen, karena microfine semen atau micro semen adalah termasuk dari jenis semen, maka acuan nilai Blaine itu menjadi acuan yang paling mudah untuk kita mengukur kehalusan suatu material. Nah, jadi 650 artinya coverage area atau surface area yang bisa tercover oleh per 1 gram material itu adalah 6.500 cm persegi. Sedangkan untuk MP900 artinya coverage area atau surface area yang dapat tercover untuk per 1 gram material itu adalah 9.000 cm persegi. Nah, itu menunjukkan semakin halus materialnya, maka coverage areanya atau surface area yang bisa di-cover itu semakin tinggi angkanya. Standar semen yang kita biasa temukan, baik itu semen tipe 1 hingga tipe 5, atau semen sak, dan dalam sak-sakan, dalam bag, dengan kita menggunakan water cement ratio 1, itu kita biasanya akan mendapatkan bleeding sekitar 18-20%. Inilah yang membedakan kenapa dalam pekerjaan permeation grouting itu lebih banyak disarankan menggunakan microfine cement dibandingkan dengan menggunakan semen standar. Secara mechanical strength, di sini juga kita bisa perbandingkan untuk water cement ratio 1, strength di 24 jam itu 5 MPa. Kemudian jika water cement ratio-nya kita turunkan di 0,8, maka dia akan meningkat. Ini konsep yang sama dengan semen standar. Jadi semakin kecil perbandingan rasio antara air dengan total semen, maka compressive strength-nya atau mechanical strength-nya juga akan meningkat. Nah, yang dimaksud dengan penetrasi terhadap pori-pori, nah di sini kita akan coba tampilkan animasi. Ya. Jadi mungkin lebih menggambarkan apa yang dimaksud dengan penetrasi terhadap pori-pori. Jadi jika kita dalam pekerjaan suatu injeksi, kebetulan ini animasi untuk di terowongan, tetapi kita dapat bayangkan juga untuk animasi secara bangunan secara umum.
Jika kita memiliki micro crack ya, berukuran 0,2 mm, kemudian kita membandingkan bahwa ukuran semen standar partikel size-nya adalah sekitar 52 mikron, ya, sedangkan kita memiliki material lebih kecil, katakanlah 16 mikron. Maka dalam proses injeksi, ya, penetrasi material ke dalam suatu pori itu akan lebih efektif. Ini yang kita maksud dengan permeation growing. Jadi berkaitan dengan permeabilitas suatu material. Itu bisa terjadi juga pada tanah maupun pada batuan. Untuk pekerjaan yang lebih kecil, bukan kecil, maksudnya untuk pori-pori yang lebih halus lagi, untuk permeabilitas yang sangat-sangat rendah, ya, kita bisa menggunakan colloidal silica atau kita juga sering sebut sebagai nanosilika teknologi dengan particle size itu 0,015 mikron. Jadi sebuah material yang sangat halus, ya, hampir menuju lempung, contohnya misalkan permeabilitas sekitar 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 6, nah itu kita bisa lakukan injeksi dengan menggunakan teknologi seperti ini, material yang viskositasnya sangat-sangat rendah. Nah, material ini dapat disesuaikan, bisa di-adjust setting time-nya dengan menggunakan akselerator. Ya, jadi ada akselerator yang nanti akan perlu dicampur sebelum diinjeksi, kemudian pada saat kita injeksi, nanti pelan-pelan material ini akan mulai mengental, nah, viskositasnya naik, kemudian dia akan setting. Uji penetrasi yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan pipa akrilik. Pipa akrilik kita isi dengan satu material, kemudian kita pompakan. Kita bisa perbandingkan antara berbagai macam material untuk melalui media material yang sama, ya, berbagai macam chemical untuk melalui media yang sama. Dari situ kita bisa membandingkan penetrasinya. Ya. Jadi dalam pekerjaan ini kita perlu memahami berapakah pressure minimum pada saat pekerjaan, maksimum pressure-nya berapa, kemudian gel time atau efflux time-nya berapa, dan compressive strength pada material yang sudah dikonsolidasi. Selain itu juga ada teknologi lain yang biasa digunakan untuk pekerjaan growing injection, yaitu adalah silicate resins. Biasanya material ini memiliki bonding strength yang tinggi, compressive strength tinggi, fire resistant. Biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecepatan dalam konsolidasi. Kadang-kadang digunakan untuk pekerjaan di bawah air, bisa di underwater application. Saya coba jika ini bisa di setel videonya sebentar ya. Tampilan YouTube saya kelihatan ya, Pak? Belum, Pak. Sebentar. Mungkin betul beberapa waktu, Pak. Sebentar, Pak. Mungkin saya harus sharing ini. Kelihatan, Pak? Oke, sudah, Pak. Oke ya. Oke, bentar. Ini adalah material resin yang saya maksud, ya, silicate resin. Jadi ini adalah sebuah demonstrasi yang mungkin bisa menggambarkan seperti apa material ini. Terdiri dari dua komponen, ya, komponen A dan komponen B. Komponen A adalah yang berwarna jernih, komponen B yang berwarna kecoklatan. Material ini dicampur dengan rasio 1:1 secara volume. Ya. Nah, ini akan didemonstrasikan bagaimana proses pencampurannya. Dalam demonstrasi ini menggunakan manual mixing, ya, mixing manual menggunakan tangan. Tapi dalam aplikasinya itu tidak seperti ini karena akan menggunakan pompa khusus di mana nanti dua komponen ini akan bersatu, bercampur secara otomatis dan
langsung diinjeksikan. Ini satu material yang produk yang cukup unik menurut saya karena bisa digunakan hampir di semua media, ya, even bahkan dalam kondisi dia terendam dalam air. Kita bisa lihat bahwa air di atas itu tetap jernih, ya, tidak ada terkontaminasi sama sekali, dan dalam waktu yang relatif cukup singkat, hanya dalam beberapa menit, material ini, produk ini juga bisa langsung mencapai tingkat setting. Ya. Di sini kita bisa lihat sekitar hampir 3 menit ya, sejak dicampur dia sudah mencapai fase setting. Sehingga ini sangat efektif untuk digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecepatan. Ya, ini bisa digunakan untuk menginjeksi beton, bisa digunakan untuk menginjeksi batuan, pekerjaan-pekerjaan untuk kondisi marine structure maupun juga di bawah air. Ya, bahkan juga ditunjukkan di sini bahwa yang di dalam terendam air pun juga sudah mengeras, sudah keras, sudah setting dan sudah keras. Kemudian bentar ya, saya coba share satu lagi. Bentar. Ini. Bentar, sorry Pak, ya saya agak lambat nih internet saya. Pak. Saya coba tunggu dulu Pak. Bentar ya. Ya Pak. Teman-teman sambil mengingatkan kalau ada yang punya pertanyaan bisa di chat ke host Epic Studio atau bisa juga di chat room ini ya. Jadi nanti pertanyaannya akan kita bacakan ketika masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi jangan ragu-ragu untuk langsung tanyakan saja. Dan nanti untuk mengingatkan juga materi akan kita upload baik video rekaman pada paparan dan presentasi oleh Pak Arianto di epicstudio.co.id juga berupa material PDF yang nanti bisa di-share begitu ya Pak ya? Ya bisa, sebentar. Oke, ini saya coba share. Oke, siap Pak. Screen saya. Oke. Kelihatan ya videonya? Siap, kelihatan Pak. Nah, ini video sengaja saya coba tunjukkan untuk menunjukkan bonding strength. Jadi ini adalah suatu demo yang kita biasa tunjukkan dalam workshop, technical workshop kita. Jadi ada material beton, panel beton, bobotnya 1 ton, kemudian kita buatlah satu celah seukuran 40 kali 40 cm, kemudian kita tuangkan material resin tadi, ya, material silicate resin tadi, kemudian kita tempel lagi dengan plat beton di atasnya. Ini tes parameternya. Jadi luas permukaan adalah 40 kali 40 cm, bobot plat beton adalah 1 ton, temperatur pada saat aplikasi 15 derajat, dan pada tepat 7 menit kita lakukan diangkat ya dengan forklift. Dari sini bisa nyata sekali dilihat bahwa betapa kuat dia memiliki bonding strength ya. Sehingga
inilah yang diperlukan dalam pekerjaan konsolidasi grouting, ya. Entah itu di batuan, entah itu di beton. Ya. Jadi apa namanya, ini adalah salah satu video yang dibuat oleh salah satu aplikator kita di Australia. Baik, saya kembali ke presentasi tadi. Ke slide saya. Udah balik ke PowerPoint ya. Sudah, Pak. Jadi itu apa namanya, berkaitan dengan silicate resin, dan kami di BSF melalui Master Builder Solutions itu kita memiliki banyak sekali produk-produk teknologi untuk injeksi. Ya, jadi di sini sebenarnya yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin juga sharing mengenai prinsip-prinsip dasar, kemudian sistematis dari suatu pendekatan teknis, kemudian variasi dari produk yang kami miliki, dan juga metodologi dari aplikasi. Karena kami sadar bahwa pekerjaan-pekerjaan ini akan semakin banyak ke depan tantangannya, dan ini sebagai alternatif untuk perbaikan tanah atau perbaikan struktur dengan menggunakan metode permeasi grouting. Saya kira itu Pak Ersa yang bisa saya sharekan pada malam ini. Semoga bisa memberikan inspirasi sedikit bagi rekan-rekan mengenai pekerjaan permeasi grouting. Terima kasih, silakan. Baik Pak, terima kasih atas paparannya yang padat dan jelas ya. Saya rasa Pak dari awal ditunjukkan bagaimana alat ini persiapannya sampai dengan teknologinya seperti apa, ukuran partikel yang dibutuhkan untuk tanah yang dapat dilakukan grouting seperti apa. Ini pengalaman yang berharga, terutama Pak karena di dalam acara kita hari ini tidak hanya mahasiswa-mahasiswi yang ikut ya Pak ya, di sini juga ada kontraktor, ada juga konsultan, ada juga tenaga pengajar, ada juga dari pemerintahan Pak. Saya lihat tadi ada dari Badan Jalan Nasional, kemudian juga ini kita ada dari beberapa daerah, beberapa pulau Pak, dari Makassar, dari Kupang. Jadi ini bisa jadi kita beda 1 jam Pak dengan mereka. Selamat malam Indonesia, berarti judulnya. Iya Pak. Jadi baik. Ini bakal luar biasa Pak. Oke, kita akan masuk, teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita kasih applause dulu dan juga thumbs up mungkin dari reaction masing-masing teman-teman, sehingga ini menjadi sebuah apresiasi bagi pembicara kita malam ini Pak. Nah Pak Ari mungkin saya lihat di layarnya banyak thumbs up segala macam. Terima kasih. Ini kita sudah ada beberapa penanya, kita akan masuk ke sesi yang pertama ya Pak ya. Akan ada kurang lebih 5 penanya. Teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan bisa melakukan chat gitu ya kepada host Epic Studio. Oke, boleh di-share untuk pertanyaannya. Sebentar. Oke. Oke, ini 5 pertanyaan pertama. Oke, sudah terlihat ya Pak ya? Ini pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Fauzan dari Palembang. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan kedalaman untuk injeksi pada subgrade yang kurang baik atau adanya penurunan pada perkerasan yang sudah selesai pekerjaan. Jadi untuk jalan ya Pak ya, sudah beroperasi masalahnya, dan menggunakan metode atau perbaikan dan material yang seperti apa, kurang lebih pengalaman di jalan. Baik. Ini langsung saya jawab atau tunggu sampai 5-5-nya dulu atau gimana Pak? Ini banyak Pak, jadi mending per poin aja Pak. Ya. Oke, saya coba jawab satu-satu ya. Ya. Oke. Baik, selamat malam Pak Fauzan di Palembang. Jadi untuk menentukan kedalaman injeksi pada subgrade, pertama
kita memerlukan drawing, Pak ya. Drawing ya, atau paling tidak data bore log atau data sondir dari titik-titik tersebut. Nah, ini sangat penting. Kita tidak bisa langsung menentukan berapa kedalamannya, karena kita perlu melihat sebenarnya kedalaman tanah kerasnya ada di mana, kemudian apakah ada bidang longsor dalam di bawah kondisi badan jalan tersebut. Kemudian kita juga ingin mengetahui jenis material yang ada di terjadi penurunan, karena bisa jadi mungkin penurunannya itu terjadi di bawah subgrade Bapak, dan apakah kita perlu menginjeksi di situ, kita perlu melihat. Itu biasanya secara umum paling gampang adalah menggunakan material micro semen. Itulah material yang paling umum digunakan. Namun jika membutuhkan material yang memiliki daya dukung lebih tinggi, maka itu kita bisa menggunakan silicate resin seperti yang tadi saya tampilkan videonya terakhir. Siap. Itu ya Pak ya? Ya. Jadi jawabannya untuk pertanyaan pertama. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari Pak Sunardi Yusuf, izin bertanya Pak. Yang pertama, injeksi tipe apa yang efektif untuk tanah ekspansif? Nah, coba kita, karena ada 3 pertanyaan Pak. Ini memang kondisi tanah yang agak sulit ya Pak ya, tanah ekspansif. Karena tanah ekspansif ini biasanya dia akan mengembang pada saat dia terjadi kontak dengan air. Maka sebenarnya injeksi apa yang paling efektif adalah injeksi yang untuk mengurangi permeabilitas material tanah tersebut supaya dia tidak dapat dilalui oleh air. Nah, dalam beberapa kasus jika memang dia itu memiliki permeabilitas yang cukup rendah, kita bisa menggunakan material colloidal silica ya, atau nanosilicate. Tapi pada dasarnya injection permeation growing, ya, metode permeation growing itu bisa dilakukan untuk tanah ekspansif, karena memang tujuannya adalah untuk menekan permeabilitas tanah sekecil-kecilnya supaya tanah ini tidak terjadi kontak dengan air sehingga dia tidak bisa expand. Baik Pak. Yang kedua, seberapa jauh jarak penyebaran ya kalau saya baca ini vertikal dan horizontalnya efektif dari si growing ini Pak? Ya. Kembali lagi ini tergantung dari permeabilitas tanah. Sebagai contoh, tanah pasir dengan tanah katakanlah sand dengan sandy clay itu akan memiliki permeabilitas yang berbeda. Semakin tinggi permeabilitas tanah, maka jarak titik secara horizontal itu bisa semakin jauh. Karena konsep dasar dari injeksi itu, jika kita injeksi vertikal ke bawah, kita ingin terjadi overlap di tengah-tengah. Sebagai contoh, misalkan kita mengambil jarak titik katakanlah 3 meter. Dari titik 1 ke titik yang kedua berjarak 3 meter, kita akan lihat apakah di tengah-tengah 1,5 meter itu dia sudah terisi atau belum. Kita bisa lakukan bore di situ. Nah, kalau memang dia sudah terjadi overlap, maka kita bisa terus lanjutkan dengan 3 meter. Tetapi jika pada kondisi misalkan tanah permeabilitasnya rendah, contoh seperti tanah-tanah sandy clay atau silty sand, maka dia akan membutuhkan jarak titik yang lebih rapat, mungkin sekitar 1 meter atau mungkin bisa jadi 0,5 meter. Sehingga jarak vertikal ini maksudnya kedalaman kali ya. Okay. Kedalaman tergantung ketebalan tanah yang ingin kita injeksi. Nah, kedalaman tanahnya itu berapa adalah tergantung dari perhitungan beban yang ingin didukung oleh tanah tersebut. Misalkan di atasnya adalah bangunan gedung ruko 2 lantai dengan katakanlah ini sebuah bendungan, tentu beda kedalaman yang perlu ditentukan untuk injeksinya. Oke, siap. Berarti kalau menyebarnya itu hanya menyebar secara horizontal ya Pak ya? Kalau vertikal horizontal dan juga ke bawah ya. Sebenarnya horizontal juga ke bawah. Cuman yang paling penting kalau ke bawah itu kan selama kita membuat lubang bor, katakanlah kita ngebor 5 meter. Sebenarnya ya minimum 5 meter ini dia akan terisi. Tetapi seberapa jauh pancarannya ke samping, karena kan itu kan pipanya itu kan ada lubang-lubangnya ya. Jadi kita menggunakan pipa perforated.
Nah, jadi seperti suling gitu ya, seperti suling. Nah, pancaran ke samping, nah itu harus diukur dengan simulasi. Biasanya kita bisa melakukan simulasi dengan menggunakan sampel yang diambil dulu, mau kita masukkan dalam acrylic tube, atau ya kita bisa menghitung, tentunya ini perlu juga diskusi dengan konsultan geoteknik ya, sebenarnya berapa permeabilitas tanahnya, sehingga kita bisa menentukan viskositasnya, kita bisa menentukan material itu harus menggunakan particle size yang berapa, supaya kita bisa mendapatkan overlap, efek overlap pada saat kita melakukan injeksi secara horizontal. Oh, siap, Pak. Yang ketiga, Pak, untuk perbaikan tanah pasir lepas yang jenuh air, yang rawan likuifaksi. Oke, berarti likuifaksi pasti di pasir gitu ya, Pak ya. Bagaimana nih, Pak, injection grouting yang cocok pada tanah rawan likuifaksi ini, Pak? Baik, mungkin yang saya tangkap di sini mungkin injection growthing adalah materialnya barangkali yang ditanyakan ya. Kalau metodenya tentu kita tidak bisa melakukan jet growthing, rasanya tidak tepat kita melakukan hydrofracture growthing. Sepertinya permeation growthing akan tetap menjadi salah satu alternatif yang lebih efektif ya, saya bilang lebih efektif dibandingkan jet growthing ataupun fracture growthing. Nah, tinggal material apa yang cocok, tentunya material yang dapat mengeras setting meskipun dia di dalam terendam air. Nah, itu makanya tadi saya tunjukkan video yang terakhir, karena itu bisa menunjukkan bagaimana satu material itu bisa setting, bisa mengeras, bahkan dalam kondisi terendam. Karena jika kita menggunakan material berbahan dasar semen, tentu ini harus dihitung ya secara cost, efektivitas cost-nya, efektivitas biayanya. Mungkin secara harga per kilonya dia akan lebih rendah menggunakan material semen, tetapi pada saat diinjeksi dia juga membutuhkan jumlah volume yang cukup besar karena akan tercampur dengan adanya keberadaan air di dalam material tanah tersebut, dibandingkan dengan menggunakan material resin yang tidak kita bilangnya sih hydrophobic ya, jadi tidak akan larut atau hanyut dengan adanya air. Jadi jawabannya ya saya bisa bilang silicate resin dengan menggunakan permeation growthing system. Oke, siap, Pak. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini dari Pak Oki, dari Oki Rafia Sunario. Izin bertanya bagaimana mobilisasi alat-alat tersebut ya, Pak, jika di lokasi di elevasi yang tinggi dan belum ada jalan untuk menuju lokasi rencana pengujian. Nah, menarik. Ya, ini ya malam Pak Oki. Ini memang alat-alat mobilisasi alat ya. Tentunya sebelum kita melakukan pekerjaan injeksi atau growthing injection, itu kembali lagi saya perlu menggarisbawahi perlunya soil investigasi. Ya. Soal investigasi itu sangat penting, dan biasanya uji-uji tanah ya mungkin alat sondir perlu dibawa untuk melakukan uji sondir pada lokasi-lokasi yang cukup remote begitu ya. Kemudian juga alat bor untuk mengetahui data bor log, saya kira itu perlu. Nah, setelah dari situ baru kita bisa menentukan metode ataupun peralatan yang dapat digunakan. Memang ada peralatan-peralatan yang cukup kecil, cukup handy ya size-nya. Cuma jika area yang akan diinjeksi juga cukup luas, cukup besar, tentu efektivitas dari lamanya waktu pekerjaan juga tidak akan terlalu efektif dibandingkan menggunakan alat yang besar. Tentu juga di sini nanti perlu juga direncanakan, dipikirkan juga bagaimana akses jalan untuk truk-truk yang membawa material. Entah itu material semen pun tentunya paling tidak minimum ada akses jalan untuk katakanlah truk untuk bisa naik atau mobil bak untuk bisa naik. Nah, kira-kira begitu, Pak. Memang jadi tetap harus ada pembukaan lahan dulu sih, paling tidak untuk secara minimum akses material bisa masuk. Tapi paling utama adalah di sini investigasi tanahnya atau soal investigasinya itu sangat-sangat penting, sangat-sangat disarankan untuk dilakukan dulu supaya
pekerjaannya juga menjadi lebih efektif ke depan. Baik, Pak. Jadi memang material harus terus dipompakan begitu ya, Pak ya, selama prosesnya. Iya, Pak. Paling tidak kan untuk katakanlah akses material, ya material sih kita bisa ada yang dalam jerigen kecil, ya jerigen 20 liter. Material kalau kan sak-sakan juga mungkin bisa diangkut oleh orang, tetapi tentunya kan efektivitas pekerjaan akan lebih baik Berkurang. jika memang ada akses jalan ya, paling tidak untuk jalan minimum lah itu ya, paling nggak mobil kecil bisa naik ke atas. Oke. Jadi memang harus dipikirkan ya, betul ya Pak ya, mobilisasi ini juga menjadi poin penting ya Pak ya. Iya, untuk akses logistik karena kan nanti juga ada menggunakan genset, menggunakan kompresor. Jadi ya memang harus ada akses jalan juga sih Pak. Oke Pak, siap. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Shibli, apakah ada bisa melakukan injeksi menggunakan alat yang sederhana? Nah, gimana Pak? Bisa Pak, pada dasarnya bisa. Alat yang kecil bisa, alat pompa dengan tangan. Kalau Bapak pernah lihat katakanlah di Google ya atau di Tokopedia itu ada alat-alat yang kecil. Tapi kembali lagi seluas apakah lahan yang akan digunakan untuk pekerjaan ini. Jika lahannya juga cukup besar, kedalamannya akan cukup dalam pada saat akan mencapai target pekerjaan ini, maka alatnya juga akan menjadi sedikit lebih kompleks. Setidaknya akan membutuhkan kompresor, akan membutuhkan genset, karena bagaimanapun alat-alat yang dioperasikan dengan listrik itu akan lebih baik, dia kestabilan pemompaannya, konsistensi pressure akan lebih konsisten, lebih stabil dibandingkan dengan yang manual atau katakanlah hand pump. Jadi bisa jawabannya, tapi kalau menurut saya sih tergantung kerjaannya skalanya seperti apa gitu Pak ya. Saya kira gitu Pak Ahmad. Oke, jadi skala menjadi penting ya Pak ya? Iya. Areanya seperti itu. Iya. Siap. Yang terakhir di sesi ini Pak, dari Hendrawan, Pak, bagaimana menentukan volume untuk banyaknya material injeksi growting yang akan dilakukan? Apakah hal ini bisa dilakukan, maksudnya diestimasi mungkin ya Pak? Berapakah biasanya error jumlah aktuar yang terpakai dengan rencana awal? Ya. Jadi Pak, untuk pekerjaan permeation growting, Pak Hendrawan, selamat malam, kita membutuhkan data tambahan yang namanya porositas suatu tanah. Katakanlah porositasnya adalah 10%. Jika kita memiliki katakanlah 1 bank kubik meter ya, atau 1 meter kubik tanah, porositasnya adalah 10%. Artinya kan 10% dari 1.000 liter itu adalah berisi rongga, atau rongga atau pori-pori. Nah, di situ kita bisa menentukan berapa jumlah material adalah sesuai dengan volume rongga tersebut atau volume pori. Jadi kalau katakanlah 100 liter volume dari pori-pori tanah, maka kita membutuhkan material growting sebanyak 100 liter untuk per 1 kubik tanah. Nah, berapakah biasanya deviasinya gitu? Ya biasanya sih antara 10-15%. Dari mana? Karena kadang-kadang pada saat aplikasi itu ada perhitungan yang ya maksudnya gini Pak ya, pengujian permeabilitas tanah atau porositas tanah itu kan hanya diambil berdasarkan sampling titik-titik ya. Kalau semakin baik soal investigasinya, semakin akurat hasilnya setelah dihitung secara statistik rata-rata, maka hasilnya akan semakin akurat. Tapi seringkali dalam beberapa kasus yang saya temui, pekerjaan soal investigasi ini kan cukup mahal biayanya. Jadi katakanlah untuk satu pekerjaan yang cukup besar pun hanya diambil 2-3 titik. Tentunya akurasinya ya juga nggak akan sebaik kalau dia mengambil titik yang semakin banyak pada saat soal investigasi. Saya kira itu sih Pak. Oke. Jadi ada ya Pak sebetulnya cara pendekatannya ya Pak ya? Ada.
Ada. Jadi kita sebenarnya menghitung porositas tanahnya, Betul. makanya dibutuhkan soal investigasi tadi, kita mendapatkan data porositas tanah, ya, katakanlah porositasnya misalkan 10%, berarti 100 liter dari total 1 meter kubik tanah, ya 100 liter material grouting itulah yang kita butuhkan. Oke. Tapi mungkin seharusnya kalau saya tangkap dengan dengan melakukan sampel porositas dengan material yang mungkin saya nggak tahu nih Pak relatif mahal atau enggak, dia menjadi sebuah substitusi ya Pak. Artinya kita melakukan usaha lebih untuk mengambil data dulu, tapi mungkin nanti material akan lebih efisien. Atau mungkin tidak dikasih sampel, tapi material kita akan jauh lebih besar kemungkinan gitu ya Pak ya. Begini Pak Ersa, jadi pernah saya juga ya mendapatkan pertanyaan serupa. Jadi tidak ada data tanah, kemudian kita hanya mengira-ngira. Nah kalau kita mengira-ngira, itu biasanya kita mengambil berdasarkan data-data proyek yang pernah kita lakukan sebelumnya. Contoh misalkan kalau tanahnya pasir, ya mungkin kita mau ambil sekitar katakanlah 15% atau 20%. Kalau misalkan itu tanahnya katakanlah mendekati lempung, mungkin kita bisa ambil di bawah 5%. Tapi ini hanya perkiraan. Nah nanti khawatirnya kalau tidak ada data investigasi tanahnya, volume yang diajukan itu kan bisa jadi terjadi deviasi. Nah itu yang kadang-kadang menjadi tantangannya. Siap. Jadi jauh lebih baik ada sampel ya Pak ya? Betul, lebih baik ada soal investigasi yang cukup detail sehingga lebih mudah untuk mengevaluasinya, Pak. Oke Pak, kita cukup Pak, itu mungkin sesi 1. Baik. Kita akan masuk ke sesi 2 ya Pak ya? Baik Pak. Oke, siap. Ini ada sesi 2, ada 5 penanya juga Pak. Sepertinya yang ini lumayan panjang, kita coba lihat. Yang pertama dari mungkin ini Pak Arthur ya, izin bertanya, apakah pernah ada kegagalan injeksi Pak? Bagaimana cara mengecek kegagalan dan cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, selamat malam Pak Arthur. Jadi ini tergantung ya, kegagalan injeksi itu pasti pernah Pak, pasti pernah. Tergantung dari aplikasinya, tergantung dari data awal yang kita terima. Pada dasarnya ketika kita mengaplikasikan pekerjaan injeksi kan kita sebenarnya berurusan dengan alam ya Pak. Nah, alam ini kan seperti tanah atau batuan itu jika memang penelitian awal atau investigasi awal itu tidak lengkap, tentunya kita juga akan mendapatkan informasi yang kurang akurat pada saat melakukan analisa atau evaluasi. Nah, itu bisa mengakibatkan kegagalan injeksi. Contoh misalkan kedalaman bor yang kurang dari yang seharusnya, itu bisa juga menghasilkan kegagalan injeksi. Kemudian juga bisa misalkan penentuan diameter lubang yang tidak sesuai pada saat melakukan pengeboran. Kemudian juga penggunaan packer yang tidak tepat, pemilihan material yang tidak tepat, pemilihan peralatan yang kurang tepat, itu bisa menghasilkan kegagalan injeksi. Cara mengecek kegagalan, quality control-nya adalah biasanya dengan dilakukan bor ulang. Ya, bor ulang. Jadi kalau kita bekerja di tunnel, kita bisa lakukan dibor lagi area yang sudah diinjeksi. Dan situ akan terlihat tahanan pada impact drilling. Atau bisa juga, saya pernah juga mengalami satu kasus di mana setelah diinjeksi ke sebuah batuan di dalam terowongan, pada saat itu diledakkan, ya proses ledakan atau blasting, di situ bisa kelihatan. Di situ bisa kelihatan area-area mana yang sudah terpenetrasi dengan baik oleh material injeksi dan area mana yang belum. Itu sebagai QC. Untuk pekerjaan misalkan injeksi vertikal ke bawah tanah, ya kita bisa lakukan sondir ulang. Kita bisa lakukan sondir ulang atau bor lock ulang, ya, drilling lock ulang. Ya, kalau hasil sondirnya itu tidak menunjukkan ke peningkatan, ya kita bisa prediksi terjadi kegagalan injeksi. Cara mengatasinya tadi Pak, memang kita membutuhkan data yang cukup akurat di awal, kemudian kita bisa menentukan material apa yang cocok, kemudian peralatan apa yang cocok, metode kerja, kemudian kedalaman pengeboran, diameter bor, dan lain sebagainya. Kemudian juga tekanan atau pressure pada saat pemompaan. Saya kira itu sih Pak. Oke, siap Pak.
bisa menjawab pertanyaan. Ya, sangat detail. Kita masuk ke pertanyaan kedua, Pak. Dari Tri Kurniawan. Nah, ini Pak, ketika kita tahu ada beberapa lapisan tanah dan bagaimana cara mengetahui bagian lapisan mana yang perlu dilakukan growting injection. Nah, apakah semua bisa terjawab oleh soil investigasi, Pak? Dan adakah pengalaman di mana dua lapisan berturut yang berbeda jenis perlu dilakukan growting injection? Baik, selamat malam Pak Tri Kurniawan. Cara mengetahui bagian lapisan mana yang perlu dilakukan growting injection adalah dengan mempelajari dari data borlog, Pak. Jadi, ada jenis tanah yang memang hampir tidak mungkin diinjeksi, yaitu jika tanah itu adalah 100% clay atau lempung. Material tanah yang betul-betul permeabilitasnya adalah sangat-sangat kecil, hingga air pun tidak bisa lolos, air tidak bisa meresap, maka memang teknologi permeasi growting itu tidak dapat dilakukan. Permeasi growting mempunyai limitasi, Pak. Memang semua teknologi, semua metode ada batasannya. Nah, ini mungkin perlu saya informasikan juga bahwa permeasi growting hanya dapat dilakukan jika memang suatu substrate tanah masih memiliki nilai permeabilitas tertentu. Dari berbagai pengalaman, biasanya hingga permeabilitas 10⁻⁻6 itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau udah di bawah itu, 10⁻⁻7, 8, 9, tidak efektif dilakukan permeation growting karena nanti akan berakibat pressure yang perlu dilakukan itu semakin tinggi. Nah, kita juga harus meng-counter check ulang dengan perhitungan geoteknik mengenai berapa sebenarnya maksimum pressure yang dapat diterima oleh tanah sehingga struktur aslinya tidak berubah. Nah, ini menjadi satu guidance buat kita. Jadi kita mau mendesak pori-pori tanah dengan pressure yang tinggi karena permeabilitasnya kecil, namun kita juga dibatasi external pressure yang dapat ditampung. Nah, sehingga kita hanya bisa melakukan injeksi pada lapisan tanah yang permeabilitasnya itu memang masih dapat diinjeksi. Jadi kalau ketika Bapak dapat data borlog ada lapisan lempung, misalkan pasir, lempung, terus pasir. Nah, pada bagian lempung itu memang tidak bisa diinjeksi. Kita hanya menginjeksi yang di atasnya pasir dan bawahnya lagi pasir. Jadi hampir semuanya itu bisa dijawab dengan soal investigasi. Ya. Dan kalau nggak salah memang ada, saya lupa SNI-nya itu ada standar-standar data apa yang dibutuhkan, parameter apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan injeksi tanah. Jadi itu ada, kalau nggak salah uji triaksial, kemudian unconfined, nah itu macam-macam itu tesnya, itu nanti kita akan pelajari untuk mengetahui. Gitu, Pak. Jadi pengalaman di mana ada dua lapisan berturut-turut, itu sering, Pak. Jadi kadang-kadang malah material yang digunakan itu jadinya berbeda-beda. Untuk material yang permeabilitasnya besar, kadang-kadang kita menggunakan silicate resin, habis itu ganti dengan semen biasa, ganti dengan microfine semen, balik lagi. Itu kasus itu bisa terjadi kalau lapisannya memang ekstrim ya, berlapis, berbeda-beda permeabilitas tanahnya. Oke, ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Tommy Rohmawan. Pertanyaan pertama, seperti yang tadi Bapak paparkan, bahwa di dalam pengerjaan injection semen growth dilakukan dengan tekanan bar yang tidak terlalu tinggi karena akan menggerus dari struktur tanah. Apakah dengan tekanan Y-nya yang diturunkan bisa mengakibatkan porositas pada semen growth-nya? Ya, bagaimana Pak? Mungkin yang pertama dulu. Sebentar, saya statementnya paham, tapi pertanyaannya saya kurang paham. Tekanan yang diturunkan bisa mengakibatkan porositas pada semen growth-nya. Kalau maaf ya Pak Tommy, saya mungkin nggak begitu nangkep ini Bapak. Porositas itu kan dari tanahnya Pak sebenarnya, bukan semen growth-nya. Kalau semen growth-nya itu kita bicara viskositas, kita bicara fluiditas, kita bicara compressive strength, kita bicara workabilitas. Tapi kalau porositas itu biasanya ada di tanahnya gitu. Saya kurang paham maksud pertanyaannya sih. Tapi memang betul bahwa kita itu terbatas Pak pada waktu melakukan injeksi. Karena apa? Kita ada
nanti perlu diketahui berapa sebenarnya external pressure yang mampu ditahan oleh tanah supaya dia tidak mengganggu struktur aslinya. Jadi kalau dia melewati struktur aslinya, tanah itu akan bisa malah menggelembung gitu loh Pak, naik ke atas. Bayangkan kalau tanah itu masih lahan terbuka sih nggak masalah ya. Tapi kalau kita misalkan perbaikan suatu tanah di bawah fondasi, bangunannya sudah ada, ya kan dia bisa desak ke fondasi itu Pak. Itu mungkin tiang pancangnya bergeser atau fondasinya terdesak, itu malah berbahaya. Itu sih sebenarnya Pak. Oke, baik Pak. Yang nomor 2-nya, kira-kira material semen grout seperti apa ya Pak untuk perbaikan struktur jembatan dengan setting yang lebih cepat dan bisa mendapatkan compressive strength yang tinggi. Mengingat jembatan yang akan diperbaiki merupakan jalan arteri yang padat. Terima kasih. Ini saya oke, pertanyaan kedua ini bisa dua ya pengertiannya Pak ya. Kalau kita bicara jembatan arteri sangat padat, apakah yang dimaksud grouting ini adalah grouting untuk struktur betonnya, ya, untuk memperbaiki katakanlah permukaan beton terjadi retak atau gompal gitu ya, seperti di jalan tol atau di area bandara gitu ya. Kemudian itu kita bisa menggunakan kita sih ada material lain ya, tapi itu bukan di topik permeation grouting. Itu memang kita ada material fast track, kita bilangnya fast track cementitious grout gitu. Memang dia nanti dicor. Jadi modelnya bukan pakai pressure tapi hanya dituang. Jadi itu kalau yang saya tangkap. Ya, jadi hanya untuk material grouting. Karena grouting ini ada dua yang kita bahas tadi kan di awal saya sampaikan Pak. Terminologi grouting ini memang buat rekan-rekan struktur yang biasa mengerjakan upper structure ya seperti jembatan, itu grouting itu adalah material yang biasanya digunakan dengan cara dituang. Ya, misalkan untuk pedestal jembatan, kemudian untuk perbaikan beton, repair dan sebagainya. Tapi jika untuk teman rekan-rekan yang biasanya mengerjakan proyek-proyek underground structure, terminologi grouting ini adalah sebenarnya injeksi. Nah, ini menjadi beda nih Pak. Nah, kalau setting yang lebih cepat untuk pekerjaan injeksi, untuk mengacu pada pertanyaan nomor 2, itu kita bisa menggunakan urea silicate ya, atau silicate resin yang tadi saya sampaikan. Atau kalau dia areanya itu tidak basah, ya bisa menggunakan epoksi. Jadi tergantung kasusnya sih sebenarnya Pak. Ini strukturnya itu apakah retak ataukah seperti apa gitu. Tapi yang jelas harus menggunakan resin kalau memang membutuhkan yang ekstrim cepat ya, untuk tekan tinggi yang di umur-umur awal. Oke, siap Pak. Oke, sebenarnya sudah terjawab ya, karena dijawab untuk beberapa alternatif gitu ya Pak ya. Iya, saya kira gitu. Kemudian dari Reviono, adakah pengujian mutunya secara manual atau bagaimanakah visualnya bahwa metode tersebut 100% homogen pada umur berapa lama dapat diuji mutunya? Pengujian mutu, oke. Selamat malam Pak Reviono. Pengujian mutu secara manual, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, pengujian mutu untuk pekerjaan permeation grouting biasanya adalah menggunakan sondir ulang atau drilling ulang ya, atau bor ulang untuk membandingkan hasil sebelum dan setelah pekerjaan permeation grouting. Secara visual tentu kalau kita melakukan pengeboran itu akan terlihat bahwa pori-pori tanah itu akan terisi, dan itu pada saat kita ngambil samplingnya itu biasanya tanah itu akan menjadi seperti silinder yang solid, yang padat, hampir seperti silinder beton ya, kira-kira mendekati seperti itu. Dibandingkan kalau tanah itu adalah tanah yang lepas, pada saat diangkat oleh bor kan dia akan lepas kan. Jadi di coringnya itu, hasil coringnya itu akan tentu akan berbeda secara visual. Pada umur berapa lama dapat diuji tergantung material yang digunakan. Kalau misalkan kita menggunakan material yang berbahan dasar semen, ya paling cepat biasanya 7 hari. Ya, 7 hari itu bisa dilakukan pengecekan. Tapi kalau kita menggunakan micro semen,
itu bisa 1-3 hari udah kelihatan. Kalau kita menggunakan nanosilicate, biasanya juga antara 1-7 hari udah bisa kelihatan hasilnya. Kalau kita menggunakan material seperti silicate resin, seperti yang tadi video terakhir, itu bahkan dalam hitungan jam itu udah Bapak bisa lihat. 1 jam, 3 jam itu udah akan kelihatan bedanya. Jadi tergantung sih Pak, ini materialnya. Ya, siapa? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini, Pak. Ya. Pak Stefanus Mahendra, apakah ketika melakukan growting injection pada tanah tidak beresiko membuat volume tanah menjadi mengembang dan membahayakan struktur di atasnya? Bagaimana kita tahu bahwa proses growting injection ini dianggap cukup, Pak? Ya. Malam Pak Stefanus Mahendra. Ini pertanyaannya bagus sekali Pak. Jadi ini memang yang pertanyaan-pertanyaan kasus praktikal yang sangat sering terjadi di lapangan. Jadi ketika kita melakukan growting injection supaya tidak berisiko, ya tadi Pak, kita batasi pumping pressure-nya atau injection pressure-nya itu masih di bawah dari batas external pressure yang mampu ditahan oleh tanah. Jadi kembali lagi perlu dilakukan soal investigasi untuk menguji sebenarnya berapa sih tekanan maksimal yang dapat ditahan oleh tanah supaya dia tidak terganggu struktur aslinya, supaya dia tidak mengembang, sehingga tidak membahayakan struktur di atasnya. Itu apa yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Nah, kapan kita tahu bahwa proses growting ini dianggap cukup atau kapan kita berhenti ya ketika kita melakukan injeksi? Kapan kita berhentinya? Pertama, operator itu harus memantau pressure gauge, Pak. Jadi di equipment itu nanti akan ada pressure gauge. Sehingga itu tadi mungkin ada Bapak siapa tadi yang menanya di awal dengan alat yang sederhana. Nah, alat yang sederhana itu kadang-kadang tidak dilengkapi dengan pressure gauge. Nah, sehingga pada alat-alat yang cukup kompleks itu akan dilengkapi dengan pressure gauge yang tujuannya untuk memonitor. Sebenarnya pumping pressure ini, output pressure-nya itu berapa? Ya katakanlah kita maksimumnya adalah di 13 bar. Ya. 13 bar adalah tekanan maksimal yang mampu ditahan oleh tanah. Nah, ketika pada saat memompa, operator itu harus lihat terus Pak di alat injeksinya itu. Kalau pressure gauge-nya itu masih 5 bar, dia masih bisa terus. Tapi kalau tiba-tiba dia jarumnya itu lompat, katakanlah ke mendekati 13, maka dia harus stop. Kenapa dia harus stop? Pertama, bisa jadi pori-pori di bawah sudah penuh, terisi. Kemungkinan kedua, ada yang mampet di bawah, ya, ada yang menghambat, entah itu apa, bisa kita nggak tahu. Mungkin ada batu yang nyangkut di bawah itu sehingga dia ketahan. Kemudian kemungkinan ketiga adalah material growting-nya sudah mulai setting. Nah, itu Pak, mulai setting di bawah ya maksudnya Pak, di dalam tanah sudah mulai mengental dan kemudian mencapai fase setting. Nah, kalau dia sudah mulai setting, maka dia akan otomatis termonitor dari pressure gauge tadi karena kan masih dalam sistem hose atau selang yang sama gitu. Jadi dia akan termonitor di situ. Jadi kapan kita berhenti, pekerjaannya dianggap cukup ya kalau tadi pressure-nya itu sudah naik. Atau bisa juga kita menghitung berdasarkan volume, bisa juga Pak mengestimasi. Katakanlah satu titik kita hitung katakanlah tadi 100 liter ya kita mungkin ya mendekati ya kisaran angka 100 liter itu sebenarnya. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya Pak untuk mengatakan sebuah injection itu cukup atau tidak ya itu Pak, volume dan pressure. Siapa tahu nanti mengawas gitu ya Pak ya. Nah kan harus tahu ya Pak sedikit-sedikit tentang apa yang harus diawasi. Oke, ini sesi kedua selesai Pak. Kayaknya kita masih punya waktu Pak sampai jam 10, ada sekitar 22 menit lagi. Kita masuk ke sesi yang terakhir, sesi yang ketiga ya Pak ya? Ya. Oke, ini sesi ketiga ada 5 penanya juga Pak. Oke, ini dari Pak Yusef Setio Budi. Izin bertanya, material apa yang bagus untuk injection shear wall atau core wall yang sering terjadi kebocoran, khususnya assessment dan bagaimana penanganannya? Kontraktor nih kelihatannya. Baik, malam Pak Yusef Setio Budi.
Kalau suatu struktur, ini berarti beton Pak ya. Ini berarti beton bocor, bisa jadi ada retak kemudian dia bocor. Biasanya di area basement. Nah, ada dua cara untuk mengatasi. Pertama, bocornya disuntik dulu untuk supaya berhenti, supaya mampet. Biasanya paling umum adalah menggunakan material, kalau Bapak mungkin familiar dengan nama poliuretan. Poliuretan ini adalah suatu material liquid, ya cair, tapi kalau ketika dia kontak dengan air, maka dia akan mengembang. Hasil akhirnya adalah mirip dengan styrofoam. Nah, poliuretan, karena dia termasuk dalam suatu keluarga styrofoam ya, secara struktur kimia, maka dia memiliki sifat yang hampir sama dengan styrofoam. Punya kelemahan adalah pertama getas, kedua dia bisa terbakar. Nah, jika ada pekerjaan pengelasan setelah Bapak melakukan injeksi, maka itu perlu dicermati. Hati-hati malah menggunakan material poliuretan. Karena api dari las itu akan dapat terpapar ke dalam material poliuretan dan dia panasnya akan menjalar masuk terbakar ke dalam sehingga ya dia akan habis Pak, bocor lagi. Tapi kalau tidak ada api, poliuretan bisa digunakan untuk menghentikan kebocorannya. Setelah kebocoran terhenti, kita perlu evaluasi apakah perlu ada perbaikan strukturnya secara struktural ya, perbaikan retak secara struktural. Jika iya, maka harus ada pekerjaan lanjutan, Pak. Setelah diinjeksi dengan poliuretan, biasanya akan diinjeksi dengan epoksi gitu. Nah, epoksi ini berfungsi untuk memperbaiki strukturalnya. Ya, kalau dia retaknya adalah retak struktural, maka perlu diperbaiki kan Pak retaknya. Nah, maka ada pekerjaan lanjutan adalah injeksi epoksi. Jadi poliuretan untuk stop bocor, kemudian epoksi untuk structural repair-nya, untuk structural crack repair-nya. Tetapi kalau memang ada alternatif lain yang bisa, berarti kan ini kayak kedua kali kerja Pak ya. Tapi kalau ada alternatif lain untuk sekali kerja, secara struktural diperbaiki, bocornya juga terhenti, ya maka kami bisa menyarankan menggunakan material silicate tadi seperti yang di video. Di situ bisa ditunjukkan dia bisa setting mengeras di bawah air ya, meskipun dalam kondisi terendam. Jadi dia tidak akan mengalami kesulitan pada saat dia itu ada air yang bocor. Yang kedua, dia memiliki bonding strength yang cukup tinggi. Ya, bonding strength cukup tinggi. Jadi sekali suntik itu dua problem tadi terselesaikan, struktural dan juga bocornya. Nah, dan kalau memang nanti ada pekerjaan pengelasan setelahnya, material silicate lebih aman. Karena silicate itu dia fire resistant sifatnya. Sedangkan seperti epoksi ataupun epoksi sih sebenarnya tahan ya, pada saat bilas dia tahan. Tapi dia kalau terus-terusan panas itu terpapar terus, dia lama-lama juga getas juga. Tapi saya concern di poliuretannya. Kalau setelah itu ada pekerjaan pengelasan, poliuretannya bisa ikut kebakar, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Oke, Pak. Masuk ke pertanyaan kedua. Nah, dari Pak Susilo nih. Dari Pak Susilo Arkon. Oke. Apakah material Master Rock, saya lupa kodenya, itu dapat diaplikasikan untuk perbaikan retak beton 1 mm di area kondisi marine environment? Karena disyaratkan harus dapat setting di beton yang lembab. Iya, selamat malam Pak Susilo. Jadi itu materialnya namanya Master Rock MP368. Ya, itu bisa dilakukan untuk perbaikan retak beton untuk 1 mm. Dia bisa memiliki ketahanan terhadap chloride dan sulfat, sehingga bisa digunakan untuk kondisi marine structure atau marine environment. Jadi dalam video tadi pun juga ditunjukkan bahwa dia bisa setting
ya. Jangankan di kondisi lembab, di bawah air pun dia bisa setting. Jadi saya kira ini memang satu kelebihan ya terobosan teknologi chemical yang untuk menjawab tantangan-tantangan konstruksi yang semakin kompleks ya, Ya. Pak Ersa, Pak Susilo. Oke. Karena nggak jarang ya Pak ya, saya pun lihat beberapa pelabuhan dermaga gitu ya Pak, underdeck-nya itu rusak lah atau terkadang hasil PIT-nya menunjukkan kerusakan di fondasi gitu ya Pak, dan dia sudah terendam sih gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ada gitu solusi untuk itu ya Pak. Oke. Iya Pak, ada Pak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oh ini Pak Reviono ini masih yang tadi ya sebenarnya. Nah, dalam hal perkuatan struktur lantai jembatan, ada metode menggunakan bahan FRPE glass menggunakan resin kah? Mungkin ini nanya ini ya Pak, secara produk ada nggak sih Pak gitu ya kalau dari BASF? Oh, ada, tapi resinnya resin beda ya Pak ya. Karena ini kan untuk FRP lain untuk yang kayak untuk permeation growting. Tapi ada memang, tapi bukan material yang kita bahas pada malam ini sih, Pak Reviono. Oke. Ada berarti ya Pak. Nanti bisa ditanyakan Ada. lebih lanjut Pak Reviono ke Pak Ari langsung. Nah, nanti Boleh, baik Pak. nanti di akhir kita coba ini ya Pak, collect beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab atau kita bisa berikan narah hubung gitu ya Pak, email Bapakkah mungkin Baik. untuk beberapa Boleh. hal yang bisa ditanyakan Bisa. selanjutnya. Oke, ini Baik. dua Bisa. pertanyaan terakhir. Pertama dari Mas Christopher ya. Pertama, injeksi mana yang cocok untuk kasus carbonization dan calcium leaching pada badan bendungan beton. Kemudian bagaimana menentukan metode grouting dan jaraknya, dan bagaimana menentukan keberhasilan grouting pada kasus ini. Karbonasi. Oke, malam Pak Christopher. Jadi kalau untuk badan bendungnya, ini kan tergantung ya bendungnya. Ini badannya bendungan beton ya, artinya full beton ya, tidak ada timbunan tanah di bagian inti bendungnya. Kita bisa menggunakan material silikat tadi, ya material silikat kita bisa gunakan. Kita bisa gunakan epoksi kalau memang itu dia memiliki kondisi yang masih dalam toleransi kelembapan untuk aplikasi epoksi. Namun jika memang ekstrim, maka kita bisa menggunakan material silikat yang seperti video tadi. Ya, karena untuk menghentikan karbonasi. Sebenarnya kan karbonasi atau calcium leaching ini kan mungkin karena retak kali ya, karena retak pada badan bendung, kemudian terjadi intrusi air, sehingga ya kita perlu mendeteksi sebenarnya letak retaknya di mana gitu loh. Kadang disambungan juga ya Pak ya? Gimana Pak? Kadang disambungan beton juga tuh Pak kalau di bendungnya. Iya, kalau disambungan beton ya berarti ya kita harus menggunakan material resin Pak, bisa epoksi ataupun silikat resin seperti yang Mastrok MP368 tadi untuk mengembalikan lagi kekuatan strukturnya. Cuma bedanya memang tadi kita mau lihat apakah dia itu kondisi kerusakan itu pada saat mau diinjeksi itu basah atau kering. Kalau dia kering mungkin bisa pakai epoksi, tapi kalau dia basah atau lembab ya kadang-kadang epoksi memang punya kelemahan sulit ya, atau bahkan tidak dapat setting pada permukaan yang basah ya, atau kadang-kadang kotor gitu. Nah kalau seperti silikat tadi itu ya karena memang di-develop oleh tim kami ya, tim R&D kami memang untuk aplikasi di konstruksi bawah tanah underground ya, jadi memang tidak hampir sedikit lah batasan-batasan yang dapat menghambat ya untuk aplikasi produk tersebut. Kemudian metode groutingnya dan jaraknya itu tergantung Pak Dati dari kasusnya ya, apakah retaknya seperti apa, kedalamannya berapa yang kita perlu injeksi. Tapi yang jelas ini adalah metode groutingnya bukan grouting permeasi, tapi adalah crack repair nanti masuknya, crack repair. Nah, kemudian untuk menentukan keberhasilan grouting, jika memang itu terjadi keretakannya di bagian badan bendung beton ya mungkin seperti
georadar ya kali ya Pak Ersa ya, yang mungkin bisa membantu mendeteksi sebenarnya apakah area-area tersebut sudah terisi atau belum. Siap. Atau mungkin uji kepadatan UPV mungkin bisa ya Pak ya? Ya, uji kepadatan bisa, ya itu juga bisa. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir. Tapi tadi saya ada satu pertanyaan lagi. Oke, kita coba jawab yang ini dulu. Dari ini Pak Elvi Fendi ya. Untuk konstruksi beton yang lama, apa masih bisa dilakukan grouting dan material apa yang digunakan? Oke. Konstruksi beton yang lama ya. Ini growting untuk apa ya, malam Pak Elif Fendi? Kalau growting maksudnya injeksi, katakanlah beton umurnya sudah lama, terjadi retak, kita mau injeksi, bisa-bisa saja Pak sebenarnya. Karena kan dia hanya untuk pekerjaannya untuk repair dari struktural crack tersebut ya. Material yang digunakan tergantung dari jenis kerusakannya sebenarnya Pak. Apakah itu retaknya basah atau kering, kemudian apakah dia kondisi terendam dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa faktor ya. Jadi memang biasanya tim kami itu akan melakukan survei ke lokasi ataupun juga mencoba mempelajari dari foto-foto, video atau data preliminary gitu ya. Kita evaluasi, kita ada tim engineering. Kemudian kita akan coba menganalisa metode kerjanya akan seperti apa, kemudian material yang digunakan bagaimana, rekomendasi equipment yang diperlukan seperti apa, dan itu biasanya akan berupa semacam proposal teknis gitu kali Pak ya. Nah nanti di situ baru akan terjadi diskusi, nah ini apakah bisa dilakukan atau tidak. Biasanya seperti itu Pak. Jadi tergantung dari hasil diskusinya sih Pak. Oke, siap. Pak. Pak, ini ada satu penanya lagi Pak. Coba saya copy pastekan dulu pertanyaannya karena cukup panjang agar mudah dipahami Pak. Dari Pak Bramantio, bentar Pak. Ini mungkin akan jadi pertanyaan Pamungkas. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 10 Pak. Oke, ini satu lagi pertanyaannya. Oke, ini dari Pak Bramantio. Izin bertanya, untuk Lugion test ya Pak, Lugion ya, yang tadi dijelaskan. Output apakah yang bisa kita dapatkan dari hasil Lugion test tersebut terkait water per semen campuran untuk permeation growting dengan semen, dan apakah dasar pertimbangan kita untuk menentukan material mana yang akan digunakan, semen base atau silikat base ketika kita menghadapi suatu kasus? Ini bagus pertanyaan ini dari Pak Bramantio. Ini kalau nggak salah satu teman baik saya juga. Jadi Lugion test itu kan outputnya adalah nilai kelulusan air ya Pak terhadap suatu material. Dari nilai kelulusan itu kita bisa mengkaitkan dengan permeabilitas tanah. Jadi semakin kecil nilai Lugionnya, berarti permeabilitasnya juga akan semakin kecil. Nah, Lugion test ini memang adalah pengujian yang paling umum digunakan. Saya lupa SNI-nya itu ada kok, tapi saya lupa kodenya. Nah, itu jadi outputnya adalah nilai permeabilitas tanah. Semakin kecil nilai Lugionnya, berarti semakin kecil viskositas satu material yang dibutuhkan untuk melakukan proses injeksi, dan juga kemungkinan juga particle size dari suatu material itu juga akan membutuhkan yang makin kecil. Nah, berkaitan dengan water cement rasio campuran untuk permeation growting, jadi maksudnya W/C campuran untuk permeation growting. Oh iya, tadi berkaitan sama permeabilitas sih sebenarnya. Jadi kalau permeabilitasnya makin kecil, tentu W/C-nya harus makin besar supaya dia semakin kecil viskositasnya. Kemudian dasar pertimbangan kita menentukan material mana yang digunakan, semen base atau silicate base. Itu tadi kembali lagi permeabilitasnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi tanahnya itu apakah terendam oleh air, oleh air tanah, dan juga apakah dia kondisinya itu
membutuhkan daya dukung yang tinggi atau sedang atau rendah. Nah, kira-kira itu sih Pak. Jadi memang ada banyak tujuan dari pekerjaan itu apa dulu, gitu ya. Apakah itu memang hanya untuk menjaga kestabilan lereng saja misalkan ya, itu tentu beda dengan kasusnya kalau jika kita ingin benar-benar ingin meningkatkan daya dukung sebuah tanah atau struktur, itu materialnya akan berbeda nanti Pak. Oke, siap Pak. Itu nampaknya pertanyaan terakhir di sesi kita malam hari ini Pak. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaannya, sangat berbobot, sangat membuka ini ya Pak, membuka hal-hal yang mungkin belum terbahas. Juga Amin. ada beberapa topik mengenai structural injection gitu ya Pak ya. Dan itu jadi kayak sebagai clue juga ternyata bisa dilakukan. Dan juga ada pengujian-pengujian yang harus tetap dilakukan sebelum dilakukan perkuatan ini, karena sifatnya ini resikonya tinggi begitu ya Pak ya, tanah ini ya. Betul. Jadi ini sebenarnya pekerjaan ini memang cukup kompleks, cukup rumit, resikonya juga tinggi, maka membutuhkan data investigasi yang cukup detail ya Pak ya. Jadi kalau soal investigasi, saya tekankan lagi, soal investigasi itu sangat penting, karena tanpa soal investigasi yang tepat, yang akurat, maka kita juga guidance kita di awal untuk menentukan metode kerja dan material itu akan menjadi bias gitu loh. Nah, karena kan ini kan kerjaan cukup penting. Tapi ini saya kira bisa berdasarkan dari sharing ini, saya juga berharap ini bisa memberikan inspirasi ya buat rekan-rekan teknik semuanya, mendapatkan inspirasi mengenai alternatif lah untuk perbaikan tanah. Tergantung dari jenis tanahnya, kemudian strukturnya seperti apa. Dengan metode permeation grouting. Siap. Itu kira-kira Pak Ersa. Oke, teman-teman, kita beri aplaus lagi dan beri jempol untuk sebagai kita apresiasi kepada sharing session yang diberikan oleh Pak Arianto hari ini, karena ini akan membuka wawasan yang pasti Pak, minimal wawasan lah, nanti akan masuk ke dalam engineering judgment segala macamnya. Mungkin dengan Pak Arianto bisa kembali diskusi ya Pak ya, untuk banyak kasus. Teman-teman, jadi feel free mungkin nanti ke Pak Arianto untuk melakukan diskusi awal terkait beberapa proyek teman-teman, atau butuh asesmennya juga bisa gitu ya Pak ya. Kita EPIC dan BASF sendiri juga sudah melakukan beberapa pekerjaan begitu Pak. Kita juga melakukan beberapa rekomendasi perbaikan di beberapa bendungan kemarin ya Pak ya. Jadi terima kasih, makanya hari ini kita bisa undang BASF ke dalam acara Epic Centrum ke-20. Oke teman-teman, terima kasih Pak, sampai sekarang sudah masih ada 65 peserta dari awal, tadi juga masih bertahan di malam minggunya yang sangat kelabu enggak ya, malam minggu yang menyenangkan lah Pak, produktif, mencari ilmu bersama di sini gitu, dari Sabang sampai Merauke kita berkumpul di acara ini. Oke, terima kasih kepada seluruh partisipan, dan sebelum menutup kita akan foto bersama virtual ya Pak, foto bersamanya. Artinya teman-teman tolong videonya dinyalakan, kita akan lakukan screenshot di beberapa slide-nya, karena kenapa ini sambil berjalan screenshotnya, teman-teman nanti kita akan upload foto teman-teman sekalian sudah mengikuti acara ini di IG-nya epicstudio.bdg ya. Jadi teman-teman kalau yang belum follow, masuk ke Instagram aja epicstudio.bdg. Kemudian nanti kita akan tag teman-teman sekalian di sana untuk acara hari ini, dan teman-teman bisa juga melakukan repost gitu ya, atau akan melakukan story di IG masing-masing. Silahkan jika merasa sharing session malam hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan bisa disebarkan nanti materinya, videonya segala macam, teman-teman yang memang belum bisa hadir dalam kesempatan ini, atau teman-teman mau melihat kembali apa yang belum dimengerti, teman-teman bisa cek nanti di epicstudio.co.id. Oke, sepertinya sudah semua kita coba screenshot foto-fotonya dari video live-nya hari ini masing-masing di rumah. Yang pasti teman-teman terima kasih, semoga tetap sehat semuanya dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap menjadi long life learner gitu ya, kita
cara belajar di mana saja, lewat via apa saja, dengan siapa saja. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih Pak Arianto sekali lagi. Sama-sama, terima kasih Pak Esa, tim Epic, rekan-rekan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.